berharap kita ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam keadaan yang sehat, lahir dan batin. Di dalam keadaan yang sehat, lahir dan batin itu, kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang kita jalani. Kembali lagi kita ada di dalam program Firman-Mu, Pelita bagi Hidupku. Pada saat seperti sekarang ini, kita membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan orang percaya kita dapatkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat melangkah, untuk kita dapat melanjutkan akan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Di dalamnya kita bergumul dengan tantangan itu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita diajak untuk merenungkan pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Agung Widiantoro. Judulnya Pulihkanlah. Nyanyian ini mengajak kita untuk melihat diri kita, melihat akan pergumulan yang kita hadapi, dan di dalam pergumulan itu kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya agar supaya Tuhan memberikan pemulihan bagi kita.
pada hari Minggu ini terdapat di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sekarang mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini kami datang kembali kepadamu, memohon di dalam Roh Kudus ketika kami merenungkan firman Tuhan, agar supaya melalui kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk menghayati, dan di dalam kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus pula kami melaksanakan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang menyatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 ini kita diajak untuk dapat mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang sedang dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus ketika itu. Dikatakan bahwa setelah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, ia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea. Kemudian ia juga menyuruh pulang orang banyak ketika itu. Dan selanjutnya ia ada di dalam keadaan seorang diri. Dalam keadaan di mana Yesus seorang diri, ia naik ke bukit dan kemudian ia datang untuk berdoa menghadap Bapanya yang di surga. Ketika ia ada di atas bukit itu pada tengah malam, ia melihat dari kejauhan murid-muridnya sedang menghadapi bahaya, sedang diombang-ambing oleh ombak karena datang angin sakal. Angin sakal adalah angin yang berlawanan dengan arah perahu datangnya dari depan. Kita bisa membayangkan keadaan, kondisi dari murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Di dalam menghadapi angin sakal, mereka berusaha untuk mendayung perahu mereka. Jelas membutuhkan tenaga, upaya yang harus mereka lakukan. Tapi sepanjang angin sakal itu terus ada, mereka tentunya tidak bisa menghentikan angin sakal itu. Tentu saja keadaan mereka semakin hari semakin lelah. Dan pada saat kondisi seperti saat itu, Yesus datang menemui murid-muridnya. Dikatakan di dalam bacaan kita, ketika perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kita bisa bayangkan dalam kondisi yang mencekam, gelap, mereka sudah kelelahan, datang seseorang yang berjalan di atas air. Mereka tidak tahu itu siapa. Maka respon murid-muridnya pada saat melihat ada orang yang berjalan di atas air, mereka terkejut, berseru bahwa itu adalah hantu. Mereka berteriak dan merasa ketakutan. Pada saat suasana yang seperti itu, saat Yesus mendekati perahu murid-muridnya, Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus berusaha untuk menenangkan murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya tahu bahwa itu adalah guru mereka yang sedang ada di atas air, maka dengan seketika itu seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus
meresponi kehadiran Tuhan Yesus. Ia ingin menemui Yesus. Ia ingin mendekati Yesus. Dan kemudian Yesus memberikan kesempatan kepadanya. Petrus katakan di dalam ayatnya yang ke-28, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian Yesus mengatakan, datanglah. Lalu Petrus datang. Ia berusaha untuk berjalan menemui Yesus. Namun ketika angin berhembus, ia mulai bimbang. Ia mulai tenggelam di dalam kebimbangannya. Dan ketika ia mulai tenggelam, saat itu juga Petrus langsung berteriak meminta pertolongan kepada Yesus. Ayat 30 di dalam bacaan kita menyatakan bahwa ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulailah ia tenggelam. Lalu ia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu? Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus, dan kemudian memberikan teguran kepada Petrus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kemudian setelah Petrus diangkat oleh Tuhan Yesus, maka bersama-sama Yesus mereka berdua naik ke perahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajak untuk dapat menghayati makna doa. Doa yang hendaknya kita pahami selalu kita lakukan. Bahwa dalam doa kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itulah melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita juga mau sediakan waktu untuk berdoa. Pada saat-saat sekarang ini, saudara dan saya diberikan kesempatan yang begitu banyak waktu untuk berdoa. Doa secara pribadi dan juga kita mengajak anggota keluarga untuk berdoa bersama-sama. Saudara dan saya diajak untuk terus berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mau membawa diri kita di dalam doa yang mau kita naikkan kepada Tuhan. Kita mau juga mendoakan pemerintah bangsa Indonesia ini di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Mau berdoa kepada para pemimpin negara kita. Juga mau berdoa bagi mereka yang bertugas di rumah-rumah sakit. Berdoa bagi mereka yang ada di sekitar kita, agar supaya kita dapat mengerti, memahami akan keadaan kita pada saat sekarang ini. Berharap agar supaya wabah yang terjadi di negara kita ini dapat cepat
berlalu. Hal selanjutnya yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini adalah tentang Tuhan Yesus yang tidak pernah melupakan murid-muridnya. Di dalam Ia menyendiri, di dalam Ia mengkhususkan waktu untuk berdoa. Ia tetap melihat, Ia tetap memantau apa yang terjadi pada murid-muridnya. Di dalam firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk memahami bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah kesulitan murid-muridnya. Demikian pula halnya juga dengan kita. Ia hadir di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita. Ia hadir di tengah-tengah kesulitan yang saudara dan saya hadapi. Ia sedia menolong kita untuk itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Mari kita datang dan menaikkan doa kita, meminta pertolongan kepadanya, dan juga kita diajak untuk fokus kepada doa yang kita naikkan. Fokus kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita disampaikan, saat Petrus fokus kepada Yesus, ia dapat berjalan di atas air. Tetapi pada saat ia berpaling melihat ombak yang datang, maka ia mulai bimbang dan ia mulai tenggelam. Kesulitan, kesusahan yang kita hadapi dapat membuat kita tenggelam di dalam kebimbangan, dapat membuat kita tenggelam di dalam keputusasaan, dapat membuat kita tenggelam di dalam keresahan, membuat kita bertanya-tanya, di mana pertolongan-Mu ya Tuhan? Dan kebimbangan, keresahan, keputusasaan, pertanyaan-pertanyaan kita itu dapat membuat kita menjauh dari hadirat Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kesulitan dapat membuat seseorang mengeluh, menjadi bingung, meragukan akan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Kesulitan, kebimbangan itu juga dapat membuat seseorang tidak peduli dengan lingkungan yang ada, bahkan berdampak pada kejahatan yang muncul. Banyak terjadi kasus karena kondisi yang serba sulit. Orang menjadi nekat untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saya diajak untuk mari kita belajar dari apa yang terjadi pada saat itu, yang dilakukan oleh Simon Petrus dan kemudian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita diajak untuk mari kita fokus kepada Yesus, mari kita minta pertolongan dalam kesungguhan hati kepadanya, dan mari kita terus bersemangat. Mari kita terus berjuang di dalam melanjutkan akan hidup ini. Kita juga diajak melalui firman Tuhan
untuk dalam kekuatan yang Tuhan berikan melalui kuasa Roh Kudus, pergunakan waktu yang ada di rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan sukacita, kegiatan yang menghadirkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi anggota keluarga kita lainnya. Mari kita juga menghadirkan energi positif. Yakinlah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita. Ia sedia untuk menolong kita dan Ia sedia untuk memberikan apa yang saudara dan saya butuhkan. Kemudian yang mau kita lakukan, seperti yang tadi sudah disampaikan, tetaplah semangat, tetaplah berjuang di dalam kesulitan yang sekarang sedang kita hadapi. Jangan lupa, patuhi himbauan pemerintah dengan tetap ada di rumah. Seandainya kita harus keluar rumah, maka biarlah kita tetap mempergunakan masker dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tetaplah berdoa, tetap untuk setia beribadah, juga selalu memuji nama Tuhan, dan tetaplah bersyukur di dalam segala hal. Mari kita bersatu melawan virus COVID-19. Yakin kita bisa. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam tangguh dan sehat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami, bahkan menegur kami, untuk kami dapat melihat bahwa di setiap kesulitan, kesusahan yang kami hadapi, Tuhan ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan sedia menolong kami. Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus untuk kami dapat berjalan, melanjutkan akan hidup, bahkan melanjutkan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.